Nonton videoku udah, berusaha untuk menulis rapi udah, tapi tulisan masih tetap gitu-gitu aja. Ayo siapa? Kalau kalian merasakan 3 hal tersebut, hari ini aku akan share sama kalian 7 kesalahan yang sering dibuat oleh kita-kita untuk menulis rapi. Kesalahan pertama adalah posisi tangan. Ada banyak sih yang menanyakan tentang hal ini, gimana sih cara pegang pena yang benar. Nah, di sini aku akan tunjukkan ke kalian kenapa aku memilih cara memegang pena A ketimbang yang B. Cara memegang pena yang A ini adalah sesuatu yang dipaksakan oleh orang tuaku. Aku juga nggak ngerti alasannya kenapa, pokoknya mereka bilang itu, ini cara memegang pena yang benar. Jadi tuh kalau kalian lihat, yang aku kasih garis ini adalah posisi jariku, sementara bolpennya itu dia lebih menjorok ke depan gitu. Jadi tangan kita enggak menggesek tulisan yang sudah kita tulis. Kita coba kalau yang B ya. Nah, ini kebanyakan anak sekarang itu pegang pena seperti ini. Nah, posisi, penanya itu tertutup atau lebih mundur daripada posisi tangan atau jari-jarinya kita. Tuh lihat ya kan, ini posisinya di depannya bolpen. Kalian masih ingat kan yang tadi posisi, yang A? Kalau kalian lupa kalian mundurin dulu deh. Takutnya itu kalau kita seperti ini bakalan menggesek tulisan yang sudah kita bikin. Bandingkan seperti ini, posisinya di depan dari jari-jari kita. Terus kalau kita pakai posisi yang B itu, lihat dia mundur dan posisi jari kita justru lebih maju. Takutnya itu cuman gini loh, jari-jari kita itu jadinya menggesek sesuatu yang udah kita tulis. Jadi kan nanti malah nggak rapi deh, terutama kalau pakai gelpen yang susah kering. Nah, untuk kalian yang menanyakan posisi tangan sebaiknya seperti apa, tolong perhatikan ya. Jadi jawabanku adalah ini, posisi menulisku itu tangannya seperti ini. Dan aku kurang suka dengan cara yang B karena menurut aku pergerakan tanganku itu jadi nggak leluasa. Nanti aku akan bahas, tapi di sini aku pengen nyoba dulu. Karena yang namanya hal baru ya, buatku cara menulis yang B ini adalah hal baru. Dan ketika aku coba ini, ada memang sih rasa kayak kurang leluasa untuk bergerak dan gimana ya, kontak dengan bolpennya itu menurut aku kurang kurang rasa sayang gitu. Kayak kita mencengkeramnya gitu loh, if you know what I mean. Jadinya bukan sinergi kerjasama tapi kayak kita mencengkeram sesuatu. Setelah ini aku akan kasih tunjuk sama kalian kelebihan atau keuntungan ketika kita pakai atau pegang pena kita seperti yang A ketimbang yang B. Nah, kalian udah lihat kan tadi ya jaraknya. Nah, nih kita langsung aja ya. Jadi, jarak yang bisa kita capai atau rengkuh dengan posisi yang A itu sedikit lebih jauh daya jangkaunya ketimbang yang B. Sih, dia lebih pendek. Itu sebabnya mungkin orang tuaku dulu ngeyel banget kalau aku harus memegang pena dengan cara yang benar. Nah, yang benar itu ya yang ini menurut mereka. Dan sampai sekarang aku justru merasakan manfaatnya sih. I don't know, try it. Aku paham sih kalau ini ada kaitannya dengan kebiasaan. Jadi ya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memang nyaman dengan posisi yang B ya lakukan aja. Kesalahan yang kedua adalah nggak bersih. Jadi ketika kita kadang kan nulis ada salahnya ya, apalagi kalau kita lagi terburu-buru, terus kita coret-coret gitu, dan kadang-kadang ada yang niat banget gitu ngurek-ngurek, terus jadinya malahan kotor. Ketika buku tulisan atau catatan kita nggak bersih itu nggak enak dilihat, jadi kesannya kayak nggak rapi. Kesalahan berikutnya ialah tidak konsisten ukurannya. Bisa ukuran dari huruf ke huruf di dalam satu kata, atau bisa dari satu kata ke kata yang lain, atau bahkan ukurannya itu nggak konsisten antara ya pokoknya tiap hurufnya gitulah. Kadang kalian bikin huruf yang sama itu lebih gede, kadang lebih kecil kayak gitu. Itu juga bikin tulisan kita jadi terlihat kurang rapi. Kesalahan yang keempat, aku udah sering bahas tentang pena yang dipakai. Kalau pena kalian seret atau mungkin nggak enak dipegang ya, mungkin dia terlalu gendut atau dia terlalu kurus untuk kalian pegang, itu juga bikin nggak nyaman. Ketika kita nggak nyaman, maka bentuknya biasanya
meskipun sudah diusahakan juga ya hasilnya gitu-gitu aja. Jadi kalian pastikan kalian explore lagi tipe atau jenis pulpen seperti apa yang nyaman untuk kalian pegang. Kesalahan selanjutnya adalah tidak memperhatikan tebal tipisnya kertas yang kita pakai. Nah, di sini aku tunjukkan sama kalian kertas yang sedikit agak tipis ya, mungkin dia 70 gram gitu. Jadi ketika aku pakai gel pen dia nembus ke belakang gitu. Nah, kayak gini. Ini kalau misalnya kita tulisin di halaman yang masih bersih ini, sebenarnya kan ini masih bersih ya, belum dipakai. Ketika kita menulisnya di situ, otomatis akan juga nembus ke halaman sebelumnya. Nah, kalau udah kayak gitu, kita nggak bakalan kelihatan rapi deh catatannya. Emang sih kalau kalian pakai tinta yang cair seperti gel pen atau pena yang aku pakai seperti ini akan ngaruh banget dan mungkin kurang terlalu berpengaruh ketika kalian pakai pena biasa seperti standar pilot atau apa tuh faster mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi sebaiknya sih pastikan atau perhatikan ukuran kertas kalian karena lebih tebal lebih baik karena dia nggak bakalan nembus ke halaman berikutnya. Tuh lihat. Nah, jadi mumet kan? Karena sekarang jadi dapat tembusan dari halaman selanjutnya. Kesalahan selanjutnya ini nggak bisa dibilang kesalahan 100% ya, karena ada banyak hal atau indikator yang bisa membuatnya terjadi, yaitu adalah terburu-buru. Aku paham sih, karena aku sendiri juga ngajarkan tadinya, kalau kita sebagai guru ngomong terlalu cepat, maka hasilnya adalah murid kita akan, apa ya, orang Jawa bilang kecacalan gitu. Akan terburu-buru banget untuk bikin tulisannya. Dan sebagai murid juga, kalau sedang seperti itu, rasanya juga nggak enak kan. Itu sebabnya kalian mungkin perlu punya catatan tersendiri di mana kalian menyingkat kata-kata untuk mempercepat laju menulis kalian. Kayak misalnya nih, dengan ya kita tulis DGN atau yang kita tulis YG, itu akan lebih mempercepat. Memang ini tidak bisa dilakukan ketika kalian ada di pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apapun itu yang ada hubungannya dengan bahasa, jangan ya. Tapi mungkin kalau untuk fisika atau apalah, untuk catatan oke-oke aja menurutku. Kalau untuk ulangan jangan ya. Karena kan yang namanya ulangan kan kalian bisa pasti dikasih waktu dong. Tapi kalau untuk mencatat dan kalian terburu-buru, hasilnya memang tulisannya tidak akan maksimal. Itu sebabnya untuk mengatasi itu, untuk apa ya namanya, mensiasati supaya kalian bisa balapan dengan waktu, bikinlah singkatan-singkatan kata yang menolong kalian. This is just a trick, bukan 100% kesalahan ya menurut aku. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, ini aku juga nggak bilang ini kesalahan ya, tetapi ini bisa dilakukan, mungkin lebih ke kayak tips. Jadi aku kasih lihat dulu nih contohnya. Jadi kalau mau dibilang ini kesalahan yaitu tidak membuat garis bantu seperti ini untuk memberi pertolongan sama kalian kapan sih atau di mana sih posisi untuk menulis. Nah, yang di bagian kanan ini memang mungkin tidak bisa terlalu rapi ya, karena kadang kan kata-katanya pas atau mungkin kadang dia menjorok, kayak yang ini menjorok ke dalam, menjorok sedikit, pas lagi, menjorok lagi, pas lagi, seperti itu. Nah, aku memang menghindari untuk memenggal kata seperti ini, ina, terus diskri, terus sambungannya di bagian bawahnya. Aku memang sebisa mungkin tidak melakukan itu. Tapi memang konsekuensinya adalah bagian kanan itu memang nggak bisa rapi. Itu sebabnya aku beri bantuan di sebelah kiri yang bisa rapi. Jadi di mana kalian memulai menulisnya, itu sudah ada tandanya dengan bantuan di garis pakai penggaris, tentu aja. Nah, dulu pas masih sekolah kan catatan pakai bahasa Indonesia. Jadi aku masih bisa mengusahakan yang bagian kanan ini lebih rapi karena masih bisa dipenggal kata-katanya. Begitu kuliah dalam bahasa Inggris, kadang aku malas untuk memenggal kata karena seperti misalnya kata who begini, kalau nggak ditulis masih ada space, tapi kalau ditulis dipaksakan tinggal kurang satu huruf aja. Jadi untuk apa dipenggal? Makanya ya udah sih nekat aja. Bagian kanan biasanya sedikit lebih tidak rapi daripada yang bagian kiri. Nah, itu tadi adalah 7 kesalahan atau hal-hal yang sering kita lakukan atau tidak lakukan sehingga membuat tulisan kita kurang rapi. Semoga membantu tips kali ini, dan jangan lupa untuk di-share. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Kalau misalnya ada teman kalian yang bisa membantu atau punya tips juga, kalian juga boleh share di sini. Oke?
Thank you so much for watching. I'll see you again in my next video. Bye bye guys. Selamat menulis.